Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pertanyaan kali ini adalah, apakah agama Anda agama turunan? Pernah nggak kita benar-benar mempertanyakan dari mana keyakinan yang kita pegang hari ini berasal? Di video ini kita akan membahasnya secara terbuka, tanpa menyerang siapapun. Mari kita cari tahu dan berpikir lebih dalam. Mari kita saksikan. Nah, gitu. Wah, gitu Bang. Stop di situ ya. Oke, silakan Bang. Oke. Abang kenalkan diri Abang dulu. Apakah Anda ini Muslim? Nama saya Bang. Nama atau saya Bang Kristen? Ali, Bang. Bang Ali. Muslim kayaknya kalau dari namanya. Iya, belum tentu Muslim, Bang. Iya, makanya saya tanya, Muslim atau bukan? Iya, kalau di KTP Islam, Bang. Kalau di KTP Islam, kalau keadaan sebenarnya? Sebenarnya nggak tahu, Bang. Nah, Apakah ada itu, Bang? mulai muncul ya. Bukan gitu, Bang. Ya udah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Silakan. Nah, saya kan sering nonton Abang ini, iseng-iseng kok muncul gitu. Nah, saya kan yang jelas saya tidak pernah menyalahkan siapapun dan apapun, ya kan? Karena yang namanya agama itu kan kita nggak tahu, Bang, ya kan? Tuhan itu kan satu, Bang, bener nggak? Nah, saya menyebutnya Tuhan Allah, betul nggak? Kayak Abang mungkin Yesus atau apa namanya, ya begitulah. Ada yang bilang Sang Yang Widi dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang menciptakan Tuhan itu kita apa Tuhan yang menciptakan kita, Bang? Baik. Pertanyaan bagus ini. Ini J. Keren ini pertanyaan. Jadi begini, Bang. Di dunia ini ada kurang lebih 4.000 agama. Begitu. Ya. Nah, dari 4.000 agama ini, Bang, Tuhannya itu beda-beda. Orang Islam Tuhannya ini, orang Hindu Tuhannya ini, orang Konghucu Tuhannya ini. Nanti belum agama-agama pedalaman-pedalaman. Orang Jepang agama Shinto Tuhannya ini segala macam. Nah, Ya, jadi betul. Bang, harus diakui bahwa di dunia ini ada banyak Tuhan-Tuhan. Nah, di antara Abang kena pelanggaran ini. Karena merokok. Makanya. Oh, sorry ya. Oke. Ya. Gini, di antara banyak Tuhan-Tuhan ini, Bang, semuanya ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Tuhan yang betul. Yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau berhubung pertanyaan Anda tadi, sebenarnya Tuhan ini adalah yang menciptakan manusia atau yang diciptakan manusia? Dua-duanya betul, Bang. Ya. Ada Tuhan yang menciptakan manusia dan ada Tuhan yang diciptakan manusia. Nah, sekarang Bang, Tuhan yang diciptakan manusia itu yang seperti apa? Nih saya kasih contoh, Bang. Ada orang melihat ke langit, oke? Dilihat bintang-bintang matahari. Dia buat pertanyaan, siapa yang menciptakan semua ini? Nah, lalu otaknya itu berpikir tentang Tuhan. Nah, lalu dia bilang, Tuhan itu begini, begitu, nggak boleh kelihatan. Kalau kelihatan berarti dia bukan Tuhan. Pokoknya nggak boleh nongol, nggak boleh. Terus begini nggak boleh. Nah, inilah yang saya bilang, Bang. Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Di mana manusia mengambil buku, mengambil pulpen, lalu dia duduk di bawah pohon pisang atau duduk di bawah pohon kelapa, lalu dia nulis tentang Tuhan. Nah, inilah Tuhan yang dikarang-karang oleh manusia, yaitu Tuhan ciptaan manusia. Nah, terus yang kedua Tuhan yang sungguhan. Nah, Tuhan yang sungguhan itu adalah yang menyatakan dirinya sendiri bahwa inilah aku. Begitu. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia menunjukkan bahwasanya hal-hal yang kosmik itu, kebangkitan itu ada, surga neraka itu ada. Begitu. Nah, siapa yang melakukan itu semua? Siapa yang mendemonstrasikan itu semua? Yaitu Yesus, Bang. Begitu. Ya, Dari mulai tapi kelahirannya yang ajaib, dari perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dari bagaimana ia bangkit mengalahkan kematian. Kematian tidak berkuasa atas dirinya. Dia mampu mengalahkan maut itu dengan cara bangkit dan menunjukkan kepada murid-muridnya dan berkata, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Makanya mulai dari sekarang beritakanlah tentang apa yang kalian saksikan ini, mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Itu, Bang.
Ya, jadi gini bang ya, nggak tahu ya. Saya kan hanya menjadi jati diri saya sendiri, itu yang pertama ya kan. Ini kan hanya pendapat bang ya. Agama itu kan aturan. Nah aturan. Pada dasarnya aturan itu semuanya tanpa kita punya agama, kita pun sudah tahu mana yang buruk dan mana yang benar. Ya Belum kan? tentu. Gitu. Belum tentu, Bang. Pasti bang. Orang walaupun orang baru lahir aja, ya kan, baru lahir dimanapun, walaupun nggak sekolah, saya tahu kok. Oh ini salah, ini benar. Udah pasti tahu. Kita kasih contoh ya. Walaupun Boleh kita kasih Boleh. contoh? Baik, kita Ya. kasih contoh. Oke. Apakah Anda tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Namanya Terlalu jauh, Aisyah. Sedikit, Ya, Bang. itu Nama wanita yang dinikahi oleh Muhammad itu namanya Aisyah. Dinikahi Ya. pada umur 6 tahun dan bersetubuh dengan Muhammad pada waktu umur 9 tahun atau berkeluarga pada waktu umur 9 tahun. Nah, Ya. tadi Anda bilang kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Saya tanya sama Anda, apa yang dikerjakan oleh Muhammad itu baik atau buruk? kalau begitu kan buruk bang. Jadi maksud saya gini. Nah, Bang, sudah kita- tahu buruk, kenapa Anda ikutin? Jadi gini bang. Nah, Abang gimana? berarti kan nggak mencerna bahasa saya tadi. Coba silakan. Nah ya saya jelaskan dulu ya. Saya itu orang Jawa bang ya. Datangnya agama itu kapan sih ya? Sebelum datangnya agama, nenek moyang saya itu sudah sudah punya. Contohnya gini, istilahnya gini bang ya. Mandunggaling kalau Gusti. Nah ya kan, bersatu sama Tuhan. Tanpa kita sebelum ada ajaran, saya itu udah diajarkan dari nenek moyang saya bang dengan begitu. Kayak gitu. Makanya Sebelum Dengan ada adanya agama hal- Islam maksudnya. sebelum ada agama apapun bang, gitu bang, gitu. Makanya kalau kita hanya berbicara dengan bahasa agama dan agama, nggak ada Baik, selesainya. Anda berbicara Kayak tentang masalah kejawen. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Oke, saya kasih gambar-gambar ya Bang ya, contoh-contoh ya Bang ya. Jadi menurut Anda agama kejawen itu adalah agama asli. kejawen itu bukan agama bang. Sorry maaf. Iya, Bang, ya. maksudnya kejawen gitulah jalan hidup ya, betul? Iya, iya. Baik. Baik. Bentar ya. Saya kasih contoh kepada Anda. Kalau memang kejawen itu memang dia apa namanya ajaran yang Anda katakan baik dan lain sebagainya, kenapa dia tidak bertahan kan gitu? Oke, saya kasih contoh Bang. Oke. Saya kan bertahan bang. Iya, kan cuman Anda, gimana yang lain kan gitu. Iya. Saya lahir tuh kan karena ibu saya Muslim bang. Oke, baik. Iya, makanya saya bilang agama turunan. Oke. Oke, Anda lihat ini. Mereka mempersembahkan sesaji, persembahan-persembahan ini kepada batu ini. Nah, jadi Bang, ini termasuk yang saya katakan tadi, agama-agama itu ada sekitar 4 ribuan. Jadi termasuk kejawen, Islam itu dikategorikan sebagai agama. Begitu. Nah, pada waktu itu Bang, orang-orang Jawa sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa, mereka itu punya kepercayaan yang disebut dengan animisme atau dinamisme. Begitu. Apa itu animisme? Ya, animisme itu adalah suatu keyakinan di mana benda-benda tertentu seperti pohon besar, batu besar, apa itu keris kah, atau tombak kah, atau apa, dia memiliki kekuatan magis. Nah, yang dipercayai bahwa benda-benda tersebut itu bisa mempengaruhi, ya, dia membawa sesuatu kepada masyarakat. Contohnya, misalnya ketika mereka mau panen begitu ya, mau tanam padi gitu. Nah, mereka harus kasih dulu pisang, kasih dulu segala macam selamatan kepada batu atau pohon tertentu. Nah, kalau nggak dikasih, nanti mereka mempercayai panennya gagal dan lain sebagainya. Iya. Iya. Nah, menurut Anda coba, Anda tadi kan bilang, oh kita bisa, man. Menurut Anda, batu itu benda mati atau benda hidup? Saya kan nggak seperti itu. Nah, apa gimana? Ya, Anda tidak contoh. konsisten ini. Loh, Tadi ya. katanya Anda bilang Anda Bukan nggak kejawen, konsisten. sekarang Bukan nggak konsisten bang. gimana, Ya, Pak? sama halnya dengan kayak gini bang. Ya sama halnya kayak gini. Abang kan pernah anggap aja udah belajar tentang Muslim, betul nggak? Saya belajar tentang banyak agama, Bang. Dari agama Iya, Islam, Kristen, dan salah satunya agama-agama tadi ya. lainnya. Cuman saya fokus saja kepada Ya. 2 agama besar ini gitu. Iya, iya. Nah, sama halnya kayak gini, Pak. Sekarang saya nanya, surga dan neraka itu ada nggak, Bang?
Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, maka cerita surga dan neraka itu akan menjadi omong kosong belaka. Tetapi karena kebangkitan Yesus terjadi, maka saya memiliki dasar untuk mempercayai itu. Nah, sedangkan Anda, saya nggak tahu apakah Anda ini Islam atau kejawen. Coba, yang Nggak percaya sama sekali saya, Bang. Nah, karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa membuktikan itu dalam agama kejawen Anda. Coba, siapa pemeluk agama kejawen yang menurut literasi agama kejawen, mereka sanggup mengalahkan kematian itu? Buktinya dari zaman dulu sampai sekarang, pemeluk agama Anda masuk kuburan nggak keluar-keluar lagi. Itulah kenapa tidak ada sebuah validasi atau tidak ada sebuah bekal bagi Anda untuk mempercayai itu. Sama seperti misalnya dalam agama Islam. Dalam agama Islam, siapa yang bangkit mengalahkan kematian? Muhammad, tokoh pembawa agama Islam, setelah masuk kubur, dia nggak keluar-keluar lagi. Bagaimana kita bisa mempercayai di dalam kubur nanti ditanya apa agamamu? Kitabmu apa? Loh, sedangkan orang yang bercerita tentang itu setelah masuk kubur nggak keluar-keluar lagi. Gimana kita bisa mempercayainya? Bagaimana kita bisa mempercayai kebangkitan kehidupan setelah kematian? Makanya Bang, kami setiap ke gereja, kami mengucapkan 3 pengakuan. Nah, pengakuan salah satunya itu adalah kebangkitan daging. Aku percaya kepada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kenapa aku percaya? Karena Yesus bangkit. Begitu. Kalau Yesus tidak bangkit, ya cuman aku percaya, cuman gitu doang. Gitu loh Bang. Makanya kekristenan itu Bang menjadi satu-satunya dari sekian banyak agama, menjadi satu-satunya agama yang memiliki validasi. Begitu. Yang lain hanya sekedar ya Tuhan. Ya itu Bang, orang duduk di bawah pohon kelapa lalu nulis tentang Tuhan gitu. Gitu. Bangkit jadi patung. Ya, yang bikin gitu RK, bukan saya ya. Gak pernah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pada akhirnya, keyakinan adalah sesuatu yang perlu kita pahami, bukan sekedar kita warisi. Jangan takut untuk bertanya dan mencari kebenaran dengan pikiran yang terbuka. Kalau video ini menurut kamu menarik, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke saudara atau teman-teman kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.